Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Fitri Akhir Ramadhani di channel YouTube gue Nyam Nyam Terus. Ya, yang lu bisa lihat saat ini nih ya, gue lagi di kontrakan gue. Bukan kontrakan gue sih, kontrakan punya orang ya. uh, gue nggak makan di luar kali ini karena memang kondisinya lagi hujan juga di luar, karena kan kita kan menggunakan motor juga, jadi kayaknya lebih baik kita makan di rumah. Nah, untuk kali ini kita berbeda konsep sedikit ya, karena di sini gue mau nawarin ke kalian ya makanan-makanan enak ya, yang mana ini dijual sama teman-teman gue ya. Sebenarnya sih banyak yang nanti akan gue review, tapi hari ini hanya dua aja dulu nih, yaitu dari temen gue, yaitu berupa aneka risol, ada juga pastel, dan juga untuk bubur kampiun ya. Yang lu tahu bubur kampiun itu kalau nggak salah dari Sumatera Barat ya, tapi lengkapnya sih kalau emang lu tahu lu bisa komen di bawah ini ya. Nah, ini lu bisa lihat di sini, ini ada aneka risolnya. Ini udah gua goreng karena gua sendiri itu order ke temen gua itu berupa frozen, tapi tenang aja, walaupun berupa frozen, ini dia tanpa bahan pengawet, jadi lu taruh kulkasnya di freezer ya, dan ini harganya juga gak mahal-mahal banget. Dan ini bubur kampiunnya. Oke, yang pertama kita ke bubur dulu kali ya. Ini kita pinggirin dulu guys. Nah, ini bubur kampiunnya segini, harganya murah banget guys, cuma 15.000 ya, cuma 15.000 rupiah. Bubur kampiun itu macem-macem nih ya. Ini ada bubur sumsumnya, ada cenil ya atau apalah, saya lupa nih. Terus ada ketan hitam, ada ketan hijau sama mutiara. Nah, apakah makannya hanya gini aja? Enggak. Di sini ada dua cairan nih ya. Yang ini santan ya. Santan ini bikin tambah gurih, dan ini gula untuk biar manis ya. Oke. Ini gue ada piringnya. Kita tuangkan saja langsung. Oke guys. Kalau lu lihat porsinya, ini emang nggak terlalu banyak guys ya, nggak terlalu banyak, tapi ini kenyang banget karena sebelumnya gue udah pernah order juga dan ini enak banget. Terus kita pakein ini ya, apa nih namanya, santannya. Lupa lagi gue bawa guntingnya, langsung aja deh ya. Santannya kita aurkan ke buburnya ya, semua aja lah. Lalu di sini ada ininya ya guys, apa, gula merah. Gula merahnya ini lu bisa lihat ya, ini nggak terlalu kental. Kenapa? Karena memang si teman gue ini yang jual bilang kalau misalkan terlalu manis nanti jadinya akan enak, karena di sini kan ada banyak banget macamnya ya, ada ketan hitam, ketan hijau, kacang hijau, terus mutiara, cenil, sama ininya. Ini kita cobain ya guys. Ini bubur sumsumnya. Saran gue sih lu makan ini lu taruh kulkas dulu jadi dingin. Nah, ini udah gue taruh kulkas dulu jadi dia dingin ya. Ini kita makan jadi satu nih ya. Ini mutiaranya, kacang hijau, terus ketan hitamnya, bubur apa ini namanya, sumsum, sama cenilnya. Ini kita makan jadi satu guys, sama kuahnya ya guys. Susah guys. Nah, nih semuanya ada di sini. Ini kalian bisa lihat ya. Kita pakein kuah, makan guys.
enak ya. Bener sih, kalau ini terlalu manis dia akan jadi agak enek gitu. Jadi dia gurihnya dapat dari santan, manis juga sedangnya itu dapat dari gula merahnya. Dan FYI aja, ini untuk ceninnya tuh nggak terlalu apa sih, eh, kayak lembek-lembek gitu, ataupun nggak terlalu kenyal. Mungkin nih ya, tanggapan gue, karena mungkin gue taruh kulkas dulu, jadi dia jadi agak sedikit keras kayak gitu. Yuk makan guys. Indonesia tuh penuh dengan berjuta makanan khasnya ya. Ini salah satu makanan khas Sumatera Barat, kalau gua salah ya koreksi ya guys. Dan ini enak banget, lu makan mau lagi musim hujan, apalagi cuma nyemil doang, itu enak banget guys. hmm. Guys, lu kudu coba deh. Terus gimana nih kak, kalau gue mau order, lu bisa hubungin ke yang ada di deskripsi ini, ada CP, kontak person kita nih ya. Lu bisa hubungin kita. Tapi untuk bubur kampiun ini minimal order dia 5 piece. Kenapa? Karena emang temen gue hanya jualan based on order aja gitu. Jadi kalau nggak ada yang mesen gitu, dia nggak akan buat. Dia akan buat saat ada yang mesen dan minimal 5 order. Kenapa? Karena memang bubur ini banyak macamnya dan dia harus mengolah satu persatu gitu. Jadi kalau lu cuma order satu, ya dia akan agak sedikit repot juga kayak gitu, bikin banyak macamnya kayak gini. Tapi nggak perlu khawatir kalau misalkan lu, ya gue kebanyakan 5 kan, ya lu ajak join teman-teman lu, pasti suka. Lihat ini guys, ada cenilnya, kacang ijo, mutiara, ketan hitam, bubur sumsum. Ih, lengkap banget sumpah, dan sehat. hmm. Oke guys, ini gue lanjut makan dulu. uh, Kita habisin dulu ya guys ya. The best banget ya. Oke guys, tadi udah nih bubur kampiunnya. Nah ini kenapa gue bilang uh, cemilan ter the best yang pernah gue promosiin juga, atau banyak nih teman-teman gue juga yang order ke gue gitu ya, melalui gue untuk cemilan ini. Apa nih guys, lihat. Itu mah sama, risolnya juga bentuknya sama semua. Di dalam risol ini ada sesuatu yang berbeda guys ya. Risolnya ini ada 4 macam ya. Pertama itu ada rogut ayam, lalu ada rogut meronta, ada risol beef mayo,
dan ada risol sultan. Buset, risol aja ada sultannya ya kan, kapan lagi lu makan risol sultan ya kan. Terus ada juga dia sosis Solo, sama varian terbarunya itu dia ini gue baru nyobain. Biasanya gue belinya sosis Solo ataupun risolnya ini pastel. Memang pastelnya ini hanya isinya bihun sayuran, tapi ini cita rasanya enak dan kulitnya sumpah ya, walaupun dia tebel tapi enak banget guys. Nah, gue jelasin sedikit kalau rogut ayam itu gimana. Rogut ayam itu dia isinya sayuran sama kayak tambahan ada krim, ada ayam, suiran ayam, dan itu enak banget sih menurut gue. Kenapa? Walaupun dia creamy nggak bikin enak kayak gitu. Nah kalau lu suka yang pedes itu ada rogut meronta, sama dia ada ayam, ada suiran ada suiran ayam, ada uh, sayurannya juga kayak gitu, tapi dia versi pedesnya, dia kayak ditambahin ulekan cabai gitu ya. Terus kalau beef mayo itu kayak gimana? Sorry guys, kucing gua. Kalau beef mayo itu kayak gimana? Itu dia risoles, isinya beef, mayo, dan telur. Lu juga bisa request nih mayonya mau yang pedas atau yang enggak. Kalau saat ini gue review itu gue kasih referensi lu yang pedas. Kenapa? Karena menurut gue lebih enakan yang pedas sih. Apa karena gue suka yang pedas, gue juga nggak tahu ya. Terus risole sultan, wadaw ya kan, ada nggak nih risole sultan? Nah ini dia ada beef, mayo, telur, dan ada bawang bombaynya ya. Bawang bombaynya, irisan bawang bombaynya pun itu mentah tapi enak guys ya. Nah kalau sosis Solo ini full banget ayam dengan cita rasa yang berbeda, itu enak banget ya risolesnya. Dan kalau lu order ini dapetin ini nih ya, apa ini, cabe ya. Jangan melihat yang di belakang gua, emang itu kucing gua suka nggak bisa diem ya. Ini cabe, lu bakal dapet cabe. Kalau di abang-abang biasa mungkin lu langsung ditumplekin di gorengannya ya kan, cabenya belum dipetik-petikin, nggak tahu ya kan. Nah ini cabenya udah bersih, udah dipetik-petikin juga ya. Ini lu bisa makan pakai cabe ataupun pakai saus, itu selera lu, tapi rata-rata sih lebih suka pakai cabe ya guys. Kita buka dulu. Kebetulan anak gue lagi di tempat bapak gue lagi main, jadi dia nggak ada di video ini ya. Oke, ini kita cobain yang terbarunya dulu guys. Apa ini? Yes, pastel. Kita buka. Ini baru gue goreng guys. Bihun, ada sayurannya ya. Yuk, makan guys. Dia isiannya berasa, kulit pastelnya pun walaupun tebel tapi dia tetap enak dan kriuk ya. Ini kalau lu lihat nih samping gue nih ada kucing gue punya kucing dua, namanya Loli sama Lola ya. Emang dia agak sedikit rese tapi nggak apa-apa lah ya, temenin mereka makan. Nyam nyam guys. Dan paling enak ditambah ini, the best. Wow. Lanjut, ini sosis Solo. Kok tampilannya kayak sosis biasa kak? Ya sosis Solo ini seharusnya sih dibaluri nama telur ya saat lu goreng. Tapi mungkin kan kesukaan orang itu beda-beda ya. Gue lebih suka ini digoreng garing tanpa telur kayak gini. Kita buka ya.
lu bisa lihat. Dalamnya full ayam sama rempah-rempah dan itu enak banget sumpah. Ada salah satu temen gue yang suka banget sama ini sosis Solo, nyokapnya pun suka banget dan dia sering banget order. Pakai cabe, guys, masukin cabenya guys, ini paling enak banget sumpah, sumpah, nyam nyam terus. Nah, sekarang ke dunia perisolan, ada 4 macam, dia nggak ada pembeda ya, nggak ada pembeda di luar. Jadi nggak, gue lupa mana yang rogut rogut meronta, sultan ataupun yang beef mayo ya. Dan satu hal lagi, kalau lu mungkin beli risoles yang ngeres banget ya saat digoreng, atau bahkan saat digoreng itu sisa tepung rotinya tuh ngumpul di minyak kayak gitu, jadi buat minyak lu cepet kotor. Nah kalau ini enggak, sumpah, lu lihat deh nih tampilannya, bagus banget kan. Dia tepung rotinya pun juga pakai yang bagus. Nih kita coba buka ini yang mana ya. Wadaw. Wow. Mana ini ya? Oh ya. Lihat. Ini beefnya, mayonya. Terus ini ada apa sih tadi gue bilang, bawang bombaynya. Ya, ada telurnya juga. Kita makan dulu ya, guys. Guys, lu mau makan kayak gini doang enak banget. Lu makan tambah pakai cabe, ini tambah nikmat banget guys, sumpah. Nyam nyam. Sore agak lama nih guys. Masalahnya apa? Semua bertarung di dalam mulut gue nih. Ya telurnya, ya beefnya, mayonnaise, tepungnya, ya, dan juga apa ini tadi, bawang bombaynya, dan ditambah cabe, meledak banget. Dan FYI aja, gue juga baru nyobain sih ini untuk yang versi Solo Sultan ini, dan ternyata worth it banget sih. Kita yang mana lagi nih ya? Gue gak tau nih. Kita cobain yang ini nih. Ini apa? Kita cobain nih, kita buka. Kui. Wow, wow, wow. Ini apa? Ini yang risol rogut yang gue bilang guys. Nih, dalemannya nggak bohong, nggak gede kulit doang. Ya, ada sayurannya, wortel, kentang, suiran ayamnya, ya kan. Nyam nyam. Ada teman gue yang suka banget sama ini. Kenapa ya, katanya ini pakai keju ya, kok rasanya kayak keju, ada krimi-kriminya gitu. Sumpah ini enak banget.
bebas nih ya, lu mau pakai cabai, lu mau pakai saus, itu bebas, itu apa namanya, kesukaan lu masing-masing kayak gitu. Atau lu ori kayak gini doang, enak banget guys, sumpah. Ini ori tanpa cabai saus itu enak banget dan nggak bikin enak. Lu bisa nih ya, gua nggak bisa nih Kak kalau misalkan harus banyak-banyak makannya. Tenang aja, lu taruh kulkas, tapi lu taruh di freezer ya. Ya kulkas itu kan semacam kayak apa ya, eh pengawet, pengawetnya ya pengawet dari pendinginnya itu, bukan dari si makanannya ini, karena makanannya ini nggak ada pengawet sama sekali ya guys. Hmm. Lanjut, tadi udah risol sultan dan juga rogut. Nah ini apa ya guys, kita buka guys, wow udah ada yang keluar di sampingnya. Ini bisa ditebak, yaitu beef mayo telur. Dan ini gue minta yang mayonya pedas. Lihat tuh telurnya, bohong guys, telurnya, beefnya, wow. Hmm. Hmm. Beefnya gede banget guys. Hmm. Wow, apa, risol beef mayo favorite gue ya, cuma di sini doang. Gue udah pernah nyobain beberapa risol beef mayo karena emang gue suka banget sama risol, risol apapun itu, mau bihun, sayuran, ayam atau apapun itu gue suka banget. Tapi semenjak temen gue ini jual ini, wadaw, dia ini udah banyak banget loh yang mesen itu, sampai ratusan segala macam, karena ini enak banget, worth it banget. Kenapa gue bilang worth it ya, ini satu enak, kedua harganya nggak mahal guys ya, sumpah nggak mahal. Kenapa gue bilang nggak mahal ya, gue ini nih ya. Yang pertama itu ada pastel yang tadi pertama gue makan. Nah pastel itu harganya ya, lu mau tahu berapa? Cuma 2.500 per piece. Yes, 2.500, sumpah. Lu bisa bilang, banyak kan risol yang harga 1.000, 1.500 atau 2.000 gitu. Wah tapi lu harus cobain yang di sini dulu ya, jangan lu bilang banyak-banyak. Gue juga udah banyak nyobain gitu ya, namanya gue suka makan gitu, gue suka nyemil gitu, gue banyak juga nyobain gitu risol-risol di luaran situ. Tapi ini lu kudu cobain apa, pastel yang di luaran. Nah lu cobain nih pastel yang di tempat temen gue ini worth it banget. Terus yang kedua tadi gue cobain, yang gue makan itu apa, sosis Solo. Yes, sosis Solo bentuknya kecil tapi waduh, harganya itu nggak pakai mahal, cuma 3.500 per piece. Kak kecil, harganya mahal banget sih. Itu nggak mahal menurut gua. Kenapa? Sosis Solonya satu, bumbunya itu benar-benar khas banget, dan juga dia full ayam ya. Mungkin di beberapa, ada full, memang full ayam, isinya ayam, tapi adonan kulitnya itu dia lebih tebel, jadi ayamnya sedikit. Nah kalau ini dia adonan kulitnya nggak terlalu tebel, tapi daging ayamnya itu, suiran ayamnya lumayan banyak, dan bumbunya enak banget. Gua nggak bohong itu ya. Lalu yang ketiga itu tadi ada risol sultan ya. Risol sultan yang tadi gue bilang isinya beef, telur rebus, sama mayo, sama bawang bombay. Nah itu nggak
gue referensiin aja nih ya, makanan yang gue makan itu nggak lebih dari 5.000 per piece-nya ya, nggak lebih dari 5.000 untuk cemilan ini ya. Kenapa harga risol sultan itu hanya 4.500 rupiah per piece-nya ya. Dan lu udah cobain, lu bisa request juga nih kalau mayonya mau pedes ya lu request nantinya kalau mau pesen ya kan. Lalu yang keempat itu tadi ada risol rogut ayam. Yes, rogut ayam. Lu mau tahu harganya? Itu cuma 3.500 rupiah. Wow, ya kan, 3.500 rupiah lu udah dapat uh, risol dengan isian suiran ayam dan sayur-sayuran juga krim yang gak bikin lu enek gitu. Itu cuma 3.500 rupiah. Lalu yang berikutnya tadi apa? Beef mayo telur rebus ya. Pembedanya sih sama sultan itu hanya di bawang bombay sih, tapi itu merubah cita rasa, sumpah merubah banget cita rasa saat lu makan yang sultan sama yang beef mayo biasa gitu. Nah yang beef mayo biasa itu bisa request juga pedes ataupun enggak untuk mayonya. Harganya pun cuma 3.500 rupiah. Gila ya kan, lu udah makan beef, telur rebus, mayonnaise pun juga enak banget. Dan yang terakhir ini guys, tadi gue bilang ada 4 macam risol. Apa ini? Rogut meronta. Wow, tapi dia nggak meronta ya. Kita lihat dalamnya apakah dia meronta. Wow guys, ini guys, yes, dalam rogut ini lihat kulitnya nggak begitu tebal tapi isiannya banyak banget. Ada ayam, ada sayurannya ya, dan dia diulekin cabe gitu kalau nggak salah ya, karena ini rasanya pedas. Kita cobain ya. Sayurannya itu nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Ini enak banget guys. Gue tadi cuma goreng sebentar doang karena emang gue belum gue taruh di freezer ya, jadi gorengnya sebentar. Dan kalau lu taruh freezer, saran gue saat lu mau makan lu pindahin dulu nih ke chiller, ke bagian bawah kulkas. Kenapa? Ya biar dia nggak terlalu beku, jadi saat lu goreng lu nggak terlalu lama nunggunya. Dan FYI aja untuk ini risol jangan dibolak-balik sering karena nantinya akan rusak kalau lu bolak-balik sering ya. Keluar nih isiannya karena kan biasanya sodetnya sodet tuh buat masaknya itu suka tajam nih pinggir-pinggirannya. Nah ini takutnya robek karena kulitnya, suka guys nih, kulitnya lembut banget ya, luarnya crispy dalamnya lembut. Wow. Kalau sosis solonya ya lu masak biasa kayak yang goreng biasa lah, sama si pastel itu kayak biasa. Dominan apinya sedang aja kalau pada mau goreng ya. Robot meronta. Rogut meronta ini harganya sama aja kayak harga rogut ayam yang tadi ya, yang rogut ayam crispy yang tadi gue makan. Oke guys, ya itu referensi gue saat ini. Nanti ketemu lagi di channel YouTube gue ya, untuk kita tetap makan di luar ataupun kita review di kontrakan gue di sini ataupun yang lainnya. Nanti jangan lupa ya guys untuk lu tonton video gue, komen kalau misalkan ada yang kurang, kalau emang lu setuju lu like,
lalu subscribe. Yes, tolong banget untuk bantu gue biar channel YouTube gue ini bisa sampai di kenal masyarakat, karena memang tujuan kita insya Allah kita memajukan untuk usaha-usaha menengah kecil untuk bisa lebih bertahan di masa pandemi ini ataupun seterusnya. Oke, sekian sampai di sini dulu. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan yang pastinya enak. Salam nyam-nyam terus. Bye-bye.